Jadi ini umpama nih kita ada pilihan, kita suruh milih. Semuanya pasti pengen masuk surga, benar apa enggak? Pengen masuk surga. Anda milih mana? Masuk ke surga, jalurnya lewat jalur dapat nikmat, syukur, nikmat lagi syukur, terima kasih sama Allah, nikmat lagi syukur, terima kasih sama Allah, terus sampai masuk surga. Atau jalurnya diuji sabar, diuji lagi sabar, diuji lagi sabar sampai masuk surga. Milih yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di hari Rabu sore kali ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita semuanya berada di tempat yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dari sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh semua manusia yang bernafas di sore hari ini, kita termasuk yang aktivitasnya paling mulia, insya Allah. Karena Allah memilih kita semua untuk mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan nasihat dan lain sebagainya. Habib Abdullah bin Alawil Haddad dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah ada bab yang beliau buka dengan hadis, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau perbuatan baikmu menjadikan kamu bahagia dan perbuatan burukmu menjadikan kamu sedih, maka kamu adalah seorang yang beriman. Jadi kalau kita tuh mau tahu ada iman atau tidak dalam diri kita, maka ya tinggal kita lihat kalau kita lagi berbuat kebaikan semacam ini, seneng apa enggak? Seneng, alhamdulillah, berarti punya iman. Dan kalau kita sampai kepleset berbuat dosa, maka kita juga harus merasa susah. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang beriman itu dia meyakini bahwasanya setiap apa yang dia lakukan, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, masing-masing ada konsekuensinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga melanjutkan lagi masih dalam kitab Risalatul Mudzakarah itu, beliau mengatakan begini, kalau kita ini sama Allah diberikan taufik itu adalah kekuatan untuk berbuat ketaatan. Ya, kekuatan untuk bisa berbuat taat namanya taufik. Contoh, ini kajian Rabu sore. Yang tahu kajian ini kira-kira sama yang hadir banyak yang tahu atau banyak yang hadir? Banyak yang tahu pasti ya. Nah itu, tapi yang hadir sama yang tahu lebih banyak yang tahu, tapi yang hadir lebih dikit ya. Kenapa kok jenengan bisa hadir? Bukan karena rumahnya dekat, hadir rumahnya jauh mungkin. Nah, karena jenengan dapat taufik. Nah, taufik itu ada terciptanya satu kekuatan untuk bisa melakukan ketaatan, gitu loh. Namanya taufik. Nah, kenapa saya kok bisa ada di sini? Ya karena saya dapat taufik. Kenapa kok kita semua itu bisa mengerjakan sholat? Karena kita dapat taufik. Orang sholat itu bukan karena kuat, enggak. Kadang-kadang kalau kita lihat adzan subuh itu, kalau kita ke masjid, di masjid yang muda apa yang tua? Tua. Yang muda itu kalau lihat final Piala Dunia melek kuat. Sholat subuh enggak kuat tapi. Nah, itu namanya taufik. Nah, kalau Allah itu ngasih kepada kita taufik untuk kita berbuat ketaatan, maka kita harus senang. Saya Allah diizinkan untuk beramal itu, kita harus senang, ada kebahagiaan. Dan kita syukur. Nah, kenapa kok kita harus berbahagia? Katakanlah gini lah, umpama datang, ini contohnya siapa ya? Lainnya ada, katakanlah ibu presiden gitu aja. Umpama ibu presiden datang ke daerah Pasar Kliwon sore ini, kemudian akan dipilih sebagian ibu-ibu untuk nemeni ngopi dan ngeteh bareng. Kalau Anda jadi yang terpilih, kira-kira seneng apa enggak? Seneng, kenapa? Wah, bisa ngopi bareng sama ibu presiden, kan paling nggak juga selfie ya kan? Nah, sekarang Anda ini dipilih untuk duduk sama Allah. Allah dalam hadis qudsi berfirman, ana jalisu man dzakaroni. Aku ini teman duduk orang yang mengingat aku. Jadi Anda itu bisa duduk kemudian baca Quran, ingat Allah, berarti Anda itu orang yang
Kenapa? Karena Anda diizinkan di saat ini Anda duduk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makanya kata Abdul Haddad, setiap ketaatan itu harus kita syukuri. Harus kita merasakan bahagia ketika kita mengerjakan taat. Jadi kita ambil thariqah syukur. Kita sekarang pengen jadi orang yang pandai bersyukur. Jadi orang yang pandai bersyukur. Jadi ini umpama nih kita ada pilihan, kita suruh milih. Semuanya pasti pengen masuk surga, benar apa enggak? Pengen masuk surga. Anda milih mana? Masuk ke surga, jalurnya lewat jalur dapat nikmat syukur, nikmat lagi syukur, terima kasih sama Allah, nikmat lagi syukur, terima kasih sama Allah, terus sampai masuk surga. Atau jalurnya diuji sabar, diuji lagi sabar, sampai masuk surga. Milih yang mana? Nikmat yang mana yang dipilih? Jalur syukur atau jalur sabar? Oh, sama-sama masuk surga. Sama-sama masuk surga. Yang mana? Syukur ya? Ya, sama, pilihan saya juga itu soalnya. Pilihannya juga begitu. Nah, sekarang kayak kita biasakan untuk jadi orang yang pandai syukur dengan mensyukuri sekecil apapun. Sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan itu harus kita syukuri. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Jadi sekecil apapun nikmat yang kita dapat, nah termasuk ini, nikmat bukan kecil lagi ini. Roti satu kotak gede, Alibaba lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya syukur, alhamdulillah. Kita apapun juga itu syukurlah. Kalau orang itu kalau pandai bersyukur, pandai mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap dia mensyukuri nikmat, Allah tambah nikmat seperti itu. Banyak nih hikayatnya orang-orang yang ahli syukur. Nabi SAW itu syukurnya luar biasa. Nabi itu kalau disuguhin makanan, pernah pulang ke rumah, istrinya itu nggak nyiapin makanan apa-apa kecuali cuma lauknya itu cuka. Jadi orang dulu makannya roti. Roti zaman dulu itu kalau waktu baru jadi masih panas, empuk, enak. Tapi kalau sudah dingin, itu Masya Allah, buat ngelempar kacanya pecah. Nah, makannya harus dicelupkan dulu. Nah, kalau orangnya mampu, dicelupkannya ke kuah marak labu pakai daging begitu. Kalau orangnya itu mampu juga mungkin pakai susu. Kalau orangnya nggak mampu, miskin, itu dicelupkannya ke cuka atau air putih. Biar besar rotinya itu dimakan. Jadi Nabi pernah adanya cuma cuka. Nabi mengatakan apa? Ni'amal idam al-khal. Wah, paling enaknya lauk itu ya cuka. Kira-kira cuka itu enak apa enggak enak? Nah, kalau yang bilang cuka enak, saya usul nanti Rebu depan kita minumnya air cuka nanti. Air cuka itu kan sesuatu yang enggak enak, kecut ya. Tapi Nabi mengatakan seenak-enaknya lauk itu cuka. Kenapa? Karena Nabi ngajarkan kita untuk syukur. Kalau yang ada di hadapanmu itu cuka, ya kamu syukuri cuka dan nikmati. Ya, itu namanya thariqah syukur. Namanya thariqah syukur. Lah, orang-orang soleh itu juga sampai itu, orang-orang soleh itu kalau sampai bisa datang ke majelis ilmu, mereka juga mengatakan alhamdulillah, mengungkapkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan sama para ulama, syukur itu tali yang kedua ujungnya. Jadi tali ujung pertamanya itu syukur, ujung keduanya mazid, tambahan nikmat. Jadi kalau orang itu narik tali syukur itu, maka yang ikut terketarik juga adalah tambahan nikmat. Jadi kalau kita tuh pengen hidupnya enak, ya jadi orang yang sering syukur. Dulu ada satu kisah, ada seorang musafir di masa itu ya, di perjalanan di padang pasir, tiba-tiba kehabisan bekal. Orang itu kalau zaman sekarang kita naik mobil kehabisan bekal itu pasti di tol ada rest area ya kan. Dulu di padang pasir nggak ada rest area, jadi ya pasrah aja, bekalnya tuh diukur kira-kira sampai apa nggak ke lokasi tujuan. Makanya orang dulu kalau sudah perjalanan padang pasir kok salah jalan, itu kan berarti mutarnya mungkin bisa 1 minggu sendiri itu. Jadi bekalnya tuh mau nggak mau sangat menipis, malah mungkin bisa kehabisan bekal. Sampai akhirnya dia lihat nggak ada apapun juga di sana, kecuali dari jauh kelihatan seperti ada sebuah kemah. Sampai dia telusuri, dia masuk ke kemah itu, dalam kemah itu mengenaskan, nggak ada makanan, nggak ada minuman, yang ada cuma orang tua yang kakinya udah lumpuh gitu, yang terputus, dan matanya itu buta, nggak ada apa-apa lagi sama sekali, cuma ada orang tua itu. Hanya, hai Fulan, nih kok udah di sini? Dan orang tuanya lihat soal sering mengucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah menyempurnakan nikmatnya kepadaku. Tinggal di padang pasir, nggak punya apa-apa, nggak ada kakinya, nggak berfungsi, tangannya juga nggak berfungsi, matanya secara zahir nggak ngeliat, buta. Tapi ucapan syukurnya alhamdulillah segala puji milik Allah yang telah menyempurnakan nikmatnya kepadaku. Bingung orang ini kok bilang hidupnya nikmat, padahal ini nggak punya apa-apa ini. Kok bisa bilang hidupnya itu nikmat? Dan itu wajahnya juga nggak ada wajah galau, itu nggak ada. Atau stres, nggak ada. Senyum. Rata-rata diajak ngobrol itu senyum. Sampai akhirnya musafir yang tadi itu mau minta sesuatu, sampai nggak jadi. Ini nggak punya apa-apa kok ini. Ini nawarkan, ada nggak yang bisa saya bantu? Dijawab, iya saya tuh tinggal sama anak saya. Anak sini udah 3 hari nggak datang. Udah 3 hari nggak datang. Coba tolong kamu lihatin di luar, siapa tahu kamu ketemu sama anak saya. Karena siapapun yang kamu temui di luar ini itu pasti anak saya, karena nggak ada orang lain di daerah sini kecuali saya dan anak saya. Oh iya. Tadinya akhirnya mau minta ini musafir, akhirnya malah menawarkan bantuan. Akhirnya keliling, jadi ternyata kelihatan ada jenazah. Jenazahnya itu lagi dikerumunin sama singa. Lalu singa berkerumun tidak melanggar prokes ya, tidak apa-apa ya. Jadi dikerumuni sama singa begitu, kerumuni sama singa. Lihat jenazah ini pasti anaknya ini, karena nggak ada orang lagi kecuali ini. Pulang ke sana bingung mau ngasih tahu gimana ini. Akhirnya nanya, yang musafir ini pura-pura nanya, tahu nggak ceritanya Nabi Ayub? Masya Allah, Nabi Ayub diuji sama Allah, kehilangan hartanya, kena penyakit, wafat 12 anaknya. Menurut riwayat kan begitu kisahnya Nabi Ayub alaihissalam, selama bertahun-tahun untuk seperti itu. Ya kata yang musafir tadi, ya kamu diuji sebagian dari apa yang diujikan Allah pada Nabi Ayub. Kenapa? Anakmu dimakan sama singa. Jawaban orang tadi apa? Ini anak satu-satu yang nemenin ini. Jawaban orang ini mengatakan, alhamdulillah, sambil senyum, anakku sudah mendahului aku ke surga. Nah, kaget loh, kok bisa bilang anak ke surga? Iya, anak saya kan sholat, nggak pernah, saya tidak tahu dia tuh maksiat, dan itu dia berwalidain, walidain, ya secara syar'i kan masuk surga insya Allah. Anakku dulu ke surga, alhamdulillah. Ini musafir tambah bingung lagi ini. Ini orang hidupnya tidak bisa dibuat susah. Hidupnya isinya cuma bersyukur. Dalam masa itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lihat meninggal dunia. Musafir, ya Allah, problem apa lagi ini? Sudah cari minum nggak dapat minum, malah harus ngurusin jenazah sekarang. Jenazah itu hukumnya apa ngurusin jenazah? Fardu kifayah ya. Lalu satu-satunya orang cuma dia, jadinya fardu ain, wajib. Contoh nih, ada orang mati di daerah kita, yang wajib siapa ngurusin? Ya orang daerah kita, salah satu sudah ada yang ngurusin, ya gugur tuntutan untuk yang lainnya. Paham ya? Ini yang ada cuma dia, berarti yang wajib ngurusin siapa? Ya dia ini musafir ini. Dia udah cari minum, nggak dapat minum, malah akhirnya harus ngurusin jenazah. Akhirnya bingung keluar, ya Allah ini mau kemana nih? Harus tak tolong dia. Dia kedengaran dari jauh, subhanallah, teriak-teriak. Kedengaran dari jauh, dipanggil, subhanallah, dengar. Allah dengar. Nah itu, setahu ini ada orang tua lumpuh buta, anaknya mati dimakan singa. Sekarang dia mati. Saya harus gimana ini? Ayo bantuin saya yuk. Kata 4 orang yang jalan ini, ada 4 orang tadi. Orangnya tua buta. Iya betul. Di mana sekarang? Di situ. Begitu lihat orang tua ini, langsung 4 orang ini rebutan nyumin. Diciumi, dimuliakan. Musafir tadi bingung, siapa ini? Kok kamu rebutan nyumin? Dia siapa? Ini Abu Kilabah, sahabatnya Rasulullah SAW yang masih hidup, yang ada di antara kita saat ini. Ini yang salah satu yang masih hidup ini. Ini ditawarin jabatan tinggi, nggak mau, akhirnya dia pergi ke sini. Ini orang yang terkenal doanya mustajab ini. Terkenal doanya mustajab. Kata musafir tadi, alhamdulillah, Allah memperjumpakan aku dengan sahabatnya Rasulullah SAW, dengan hambanya yang soleh. Senang. Nah, kita bisa ini ya, bisa ngambil pelajaran. Artinya kita ini semua tidak diuji seberat itu, insya Allah. Dan semoga kita juga nggak diuji dengan ujian yang berat-berat, insya Allah ya. Kita nggak diuji seberat itu. Tapi syukur kita itu kurangnya luar
Biasa. Seandainya kita tuh mau mensyukuri setiap keadaan, jadi maaf, sambat sering apa enggak? Setiap sambat kita itu kita ganti syukur, maka itu jauh lebih mendatangkan perubahan ke dalam kehidupan kita dibandingkan keluhan-keluhan kita setiap hari. Kalau kita nih misalkan mau sambat, tapi kita mikir lihat positifnya, terus kita syukur. Jadi sebelum sambat itu diganti alhamdulillah, maka semua problem kita tuh akan teratasi dengan syukur kita itu tadi. Benar itu. Nah, karena syukur itu tambah nikmat kok. Anda umpama problem sakit demam, alhamdulillah cuma sakit demam, coba serangan jantung, iya kan? Mending mana? Nah kan akhirnya mau sambat demam kan tidak jadi, mau sambat doang kan tidak jadi. Akhirnya jadinya apa? Syukur, saya tidak dikasih penyakit yang lebih. Padahal kalau Allah tuh ngasih penyakit berdasarkan dosa kita, harusnya apa penyakit kita? Waduh. Umpama aturan Allah setiap orang ngerasani kena satu penyakit, kira-kira gimana? Naudzubillah min. Tapi kalau kita tuh maksiat, Allah masih ngasih kesempatan tuh, paling diuji sakit ya cuma demam. Makanya ujian hidup itu seperti apapun juga, pokoknya tidak usah sambat, tapi mikir bagaimana di setiap keadaan kita ini harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa itu ini ilmu sepele. Tapi kalau kita bisa ngamalkan ini, hidup kita enak. Hidup kita itu nih, jalannya orang-orang soleh itu ya begini ya, syukur tadi itu. Saya tadi kebetulan ngaji fikih surah. Di kajian tadi itu dikisahkan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu membantah orang-orang orientalis. Jadi ada sebagian orang-orang orientalis itu buat buku mendiskreditkan Nabi, mengatakan tujuan dakwahnya Nabi Muhammad itu hanyalah tujuan untuk politik aja. Dan kita fikih sirahnya Syekh Ramadan Al-Buti disebutkan, kalau tujuannya Nabi Muhammad dakwah itu mau hanya tujuan politik, mustahil. Ketika Nabi itu dakwah, awal Nabi langsung diganggu sama orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mengganggu Nabi, nggak mempan. Kemudian ngasih tawaran, negosiasi. Tawarannya apa? Kamu berhenti dakwah dah, nggak usah ngomongin Tuhan, hidup normal aja. Tapi kamu saya jadikan orang terkaya di Arab. Kita ngumpulkan harta, kamu saya kasih harta. Kamu jadi orang terkaya di antara kita. Kamu jadi orang termulia di antara kita. Pangkatmu paling tinggi secara sosial. Dan kamu jadi raja. Ini Arab gak ada kerajaan, kita akan jadikan kamu tuh raja kita. Tidak ada keputusan yang kita buat kecuali dengan izin kamu. Tapi berhenti dakwah ya, nggak usah dakwah. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu tujuannya untuk harta dan politik, kira-kira tawarannya diterima apa enggak? Diterima. Benar gak? Diterima kan? Diterima. Tapi Nabi Muhammad bukan untuk itu. Rasulullah itu ya memang nggak mau itu, dan benar itu bukan cuma diungkapkan dengan lisannya, tapi jawabannya, aku nih nggak seperti yang kalian pikir. Aku tidak datang untuk minta harta kalian, minta pangkat di antara kalian, atau minta jadi raja, enggak. Aku ini diutus jadi Rasul, dapat kitab suci, aku sampaikan pada kalian. Firman Allah Ta'ala ini, urusan-urusan yang ada di Al-Quran ini, kalian mau terima, itu keberuntungan untuk kalian dunia akhirat. Tapi kalau kalian tahu, aku akan sabar sampai Allah mendatangkan ketetapannya, apa yang harus saya lakukan. Ya udah, nyantai jawaban Nabi, dan itu memang terrefleksikan dalam perbuatan Nabi. Nabi itu sederhana hidupnya, ya kan? Dari saking sederhananya Nabi itu, sampai pernah istrinya itu datang, 9 orang istri Nabi datang minta tambahan nafkah biar untuk menaikkan taraf hidup. Turun ayat itu kata Allah, ngasih pilihan, milih mana, milih Allah Rasulnya akhirat, atau silakan untuk milih dunia, akan diceraikan dengan cerai yang bagus, bukan cerai terus musuh, enggak, diceraikan dengan sarohan jamilah, cerai yang bagus. Itu semua. Pernah kali tanya sama Nabi Siti Aisyah, pilih mana? Dan saya, aku milih Allah, Rasulnya, dan akhirat. Nabi senang. Saya ngomong lagi, Rasulullah, ini istri yang lain mau ditanya gini juga. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya kan berarti dianggap istri kan jadinya cuma Siti Aisyah aja mungkin kan? Satu-satunya istri Nabi, sudah senang saja. Ya saya tanya, kalau gitu jangan bilang ya kalau saya sudah jawab Allah dan Rasulnya. Oh enggak, setiap semua mau tak bilangi begitu. Akhirnya semua 11 istri Nabi milih Allah, Rasulnya, dan akhirat. Nah, jadi terus saya hidupnya alhamdulillah serba kecukupan. Berarti saya nggak bisa niru Nabi? Bisa. Kalau Anda sedang diuji kekurangan, Anda sabar niru sabarnya Nabi. Anda dan Allah dikasih kecukupan, maka Anda syukur niru syukur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terutama Bu, terutama Anda di rumah punya kulkas ya. Ya jangan kelewatan lah, mosok makanan sebulan disimpan di kulkas. Jangan.
Anda kalau sekiranya itu sudah Anda makan, masih ada sisa, cari orang yang mungkin ada tetangga Anda yang malam itu nggak makan. Ada sekitar itu mungkin ada santri atau guru TPA mungkin yang susah kesusahan Anda cari makan. Anda Masya Allah nyiapkan makanan frozen buat setahun. Pas nggak masak, saya siapkan ini bergedel stoknya buat untuk bukan cuma setahun sampai berapa tahun dari saking banyak. Ya enggak bagi, Pak. Bagi-bagi. Jadi syukurnya kita kalau kita punya kelebihan harta adalah dengan kita menjadikan sebagian harta kita itu sebagai kebahagiaan untuk hamba Allah yang lain. Nanti ditambah nikmatnya sama Allah. Tambah nikmatnya Allah Subhanahu taala. Masya Allah kita dari sini jadi hamba yang mati bersyukur insya Allah ya. Amin. Allahumma amin. Dan sudah cukup sekian. Wal asri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.